wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran matematika kelas 11. Kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian bab 2. Sekarang kita menginjak bab 3 dengan judul matriks. Matriks itu apa? Matriks adalah susunan bilangan, biasanya berbentuk persegi panjang atau persegi. Nah, saya langsung berikan contoh. Di sini ada matriks A. Matriks dilambangkan dengan huruf besar ya, bisa A sampai Z. Di sini saya menuliskan A, huruf besar, sama dengan bisa kurung besar atau kurung siku. Nah, kurung siku itu seperti ini ya. Nah, ini matriks, bisa kurung besar atau kurung siku. Di sini ada angka-angka yang tersusun, ini membentuk persegi ya. Nah, dalam matriks ini ada yang namanya baris. Jadi ini namanya baris pertama. Saya tulis di sini ya. Ini baris pertama, ini yang bentuknya seperti ini baris. Baris pertama. Kemudian ini baris kedua. Kemudian yang ini baris ketiga. Nah, ini baris. Kemudian yang tegak namanya kolom. Kolom pertama ini, kolom ketiga, kolom kedua, yang ini kolom ketiga. Nah, ini baris dan kolom. Saya lanjutkan. Saya berikan matriks B 2, 1, 0, M3. Nah, ini matriksnya. Dalam matriks ada yang dikatakan ordo. Ordo itu adalah baris dikali kolom. Jadi untuk B ini barisnya ada 1, 2, ada 2. Kolomnya ada 1, 2, ada 2 juga. Jadi ordo dari B, ordo B kita tulis B 2 kali 2. Artinya adalah baris 2, barisnya 2, kolomnya 2. Itu untuk ordo. Kita lanjutkan lagi. Jenis matriks. Jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Yang pertama ada matriks baris ya. Saya berikan contoh. A sama dengan 3, 5, 0, 1. Nah, dikatakan matriks baris karena dia terdiri hanya satu baris saja dan terdiri dari berbanyak kolom. Jadi kolomnya banyak, barisnya cuma satu saja. Ini satu baris ya, itu dikatakan matriks baris. Yang kedua ada matriks kolom. Berbeda dengan baris, sekarang kita lanjut matriks kolom. Matriks kolom contohnya adalah B sama dengan 1, 4, 3. Nah, kolomnya hanya 1, tapi barisnya ada banyak. Di sini saya mencontohkan barisnya ada 3. Kolomnya hanya 1, terdiri hanya 1 kolom. Saya lanjutkan lagi. Yang ketiga, matriks persegi. Nah, matriks persegi contohnya Nah,
Kenapa dikatakan persegi? Karena baris dan kolomnya sama. Di sini barisnya 2, kolomnya juga 2. Nah, dikatakan persegi. Baris dan kolomnya sama. Itu matriks persegi. Yang keempat, ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal. Contoh. Nah, kenapa dikatakan diagonal? Karena ini membentuk diagonal. Diagonalnya berupa angka dan lainnya 0 ya, angka 0. Kalau ini selain 0 itu dikatakan matriks diagonal. Kemudian yang kelima, ada matriks identitas. Contohnya seperti tadi matriks diagonal, ini juga sama identitas, cuman diagonalnya berupa angka 111. Kalau tadi kan angka selain 0, tapi ini untuk identitas diagonalnya berupa angka 111. Yang keenam, ada matriks tegak. Contohnya dikatakan matriks tegak karena jumlah barisnya lebih banyak daripada kolom. Nah, baris lebih banyak daripada kolom. Saya singkat B ya, B lebih banyak daripada K, baris lebih banyak daripada kolom. Ini barisnya ada 1, 2, 3. Ada 3 ya, dan kolomnya ada 1, 2. Jadi itu dikatakan matriks tegak. Sekarang yang selanjutnya lagi, yang ke-7. Ada matriks datar. Kalau matriks datar, jumlah kolomnya yang lebih banyak. Kolom lebih banyak daripada baris. Ini kolomnya ada 1, 2, 3, 4. 4 dan barisnya ada 2. Jadi dikatakan matriks datar bila kolomnya lebih banyak daripada baris. Yang ke-8 ada matriks simetris. Contoh. Untuk matriks simetris, contohnya adalah S min 3, 2, 5, 2, 0, min 4, 5, min 4, 3. Matriks simetris itu matriks yang barisnya bisa diubah menjadi kolom. Baris dirubah menjadi kolom.
dan hasilnya tetap sama. Nah, ini baris pertama ya. Baris pertama kita ubah jadi kolom. Ini baris kita ubah jadi kolom. Negatif 3, 2, 5. Kemudian baris kedua kita ubah juga jadi kolom. 2, 0, min 4. Kemudian baris ketiga kita ubah juga jadi kolom. 5, min 4, 3. Nah, apakah hasilnya sama? Sama ya. Nah, itulah dikatakan matriks simetris. Kita lanjut lagi. Nah, yang ke-9 ya. Yang ke-9 matriks segitiga. Nah, di sini ada dua matriks segitiga, segitiga bawah dan segitiga atas. Segitiga bawah. Segitiga bawah saya contohkan. Nah, ini nolnya membentuk segitiga ya. Nah, tapi dia berada di atas, dan yang ini segitiga, angka-angkanya segitiga berada di bawah. Maka ini dikatakan matriks segitiga bawah. Yang kedua, matriks segitiga atas. Hampir sama, tinggal kita balik saja. Nah, ini segitiganya, nolnya berada di bawah dan angka-angkanya berada di atas. Maka dari itu ini dikatakan matriks segitiga atas. Kemudian yang terakhir, matriks yang terakhir, matriks yang terakhir yang ke-10 adalah matriks matriks 0. Nah, dikatakan matriks 0 karena anggota-anggotanya adalah 0 semua ya. Jadi ini dikatakan matriks 0. Nah, begitu awal pembukaan dari bab matriks ini sampai jenis-jenis matriks ya. Nanti akan saya berikan latihan soal untuk dikerjakan di rumah. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.